Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa rahmatika ya arhamar rahimin. Sebuah rahmat Allah sebelumnya berniat i'tikaf untuk berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Sahaja ku i'tikaf dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan kajian tafsir, membaca kitab tafsir Al-Jalalain karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid darain amin. Insyaallah mulai hari ini kita masuki surah yang baru, surah yang kedua dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran. Surah Ali Imran disebutkan ini surah Madaniyah. Surah Madaniyah artinya surah yang diturunkan setelah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian surah Ali Imran wa ayatuha mi'atan. Surah Ali Imran ayatnya ada 200 ayat surah Ali Imran. 200 ayat. Sedangkan surah Al-Baqarah kemarin kita baca ayatnya sebanyak 286. Sekitar 86 yang beda. Selisih ayat surah Al-Baqarah 286, sedangkan surah Ali Imran 200 ayat. Selisih 86 ayat. Kemudian menamakan surah Ali Imran dengan Ali Imran. Ini surat Ali Imran. Wa tasmiyatuha bidzalikal ism min babi tasmiyati syai' bi ismi juz'ih. Jadi menamakan satu surah yang utuh, satu surah yang sempurna dengan nama Ali Imran itu bagian dari menamakan sesuatu dengan nama sebagiannya. Karena Ali Imran dari semua surah Al-Baqarah, dari surah Ali Imran, cuman Allah menyebutkan Ali Imran di beberapa tempat. Akhirnya jadi ini penamaan Ali Imran adalah penamaan dengan menamakan sesuatu dengan sebagian, dengan nama sebagiannya. Yang hampir sama seperti 3 ekor ayam. Karena bukan ekor, ayam utuh. Saya beli 3 ekor. Beli ekor, kita beli ya ayam yang utuh, tapi namanya disebutkan saya beli 3 ekor ayam. Artinya saya beli ayam 3 ayam yang utuh, bukan beli ekor saja. Kemudian waktu lifa fi Imran alladhi summiyat bih faqila al-muradu bihi Abu Musa wa Harun fa'aluhu Musa wa Harun. وقيل المراد به أبو مريم والمراد بآله مريم وابنها عيسى ويقرب ذلك ذكر قصتها أثر ذكره وبين عمران أبي موسى وعمران أبي مريم 1800 عام. Kemudian dan khilaf ulama mufassir tentang Maryam atau tentang Imran. Itu Ali Imran. Siapa Imran yang dimaksud? Ali Imran artinya keluarga Imran. Itu Imran yang dimaksud siapa? Karena dalam Al-Quran kisah Imrannya ada 2 Imran. Ada yang pertama Imran, yaitu bapak Nabi Musa dan bapak Nabi Harun.
Karena Sayyidina Musa dan Harun ini apa namanya keluarga, saudara. Mereka bersaudara yang bapak mereka namanya Imran. Itu Imran yang pertama, bapak Nabi Musa. Dan juga di sisi yang lain ada nama lagi Imran, yaitu bapak Sayyidatuna Maryam. Ini Sayyidatuna Maryam punya bapak yang namanya Imran. Imran yang ntar melahirkan ini apa namanya Sayyidina Imran nikah dengan Hana yang lahirnya ntar anaknya yang bernama Maryam ibunya Sayyidina Musa alaihi salam. Di sinilah khilaf ulama mufassir. Merhaba? Iya, Isa. Maryam ibunya Nabi Isa alaihi salam. Jadi khilaf ulama tentang Imran. Keluarga Imran. Siapa Imran yang dimaksud? Faqila, maka pendapat yang pertama al-muradu bihi Abu Musa wa Harun. Yang pertama yang adalah Imran yang dimaksud adalah bapak Sayyidina Musa dan Sayyidina Harun. Ini bapak mereka namanya Imran. Kemudian Alu Imran, terus keluarga Imran yang dimaksud. Jadi nama surat Alu Imran, keluarga Imran. Imran artinya bapak Sayyidina Musa. Keluarga Imran fa'aluhu Musa wa Harun. Jadi keluarga Imran ada yang dimaksud adalah itulah Sayyidina Musa dan Sayyidina Harun. Ini mereka berdua adalah keluarga Imran. Waqila pendapat yang kedua mengatakan al-muradu bihi Abu Maryam. Maksud dari Imran yang tadi Al-Imran adalah bapak Sayyidatuna Maryam. Wal muradu bi alihi, maka maksud dengan keluarga Imran adalah Sayyidatuna Maryam dan anaknya Sayyidina Isa. Jadi keluarga Imran ada artinya Sayyidina Isa dan Sayyidatuna Maryam. Maryam dan Isa inilah yang dimaksud dengan keluarga Imran. Karena Imran yang dimaksud adalah bapak Sayyidatuna Maryam, bapak Maryam. Inilah khilaf ulama tentang. Kemudian wa yaqrubu wa baina Imran Abi Musa wa Imran Abi Maryam 1800 am. Jarak ataupun perbedaan antara Imran yang bapak Sayyidina Musa dengan Imran bapak Sayyidatuna Maryam, perbedaannya sebanyak 1800 tahun. Jarak mereka berdua 1800 tahun, lumayan. Jarak antara Imran yang menjadi bapak Sayyidina Musa dengan Imran yang menjadi bapak Sayyidatuna Maryam. Sebanyak 1800 tahun. Ini perlu diingat, Imran ada dua dalam kisah Islam. Dalam kisah Islam Imran ada dua, Imran bapak Musa dan Imran bapak Maryam. Kemudian yang dimaksud Ali Imran di sini khilaf. Sebagian ulama mengatakan Ali Imran, keluarga Imran adalah Imran bapak Musa. Arti keluarga Imran itulah Musa dan Harun. Ulama yang lain mengatakan Imran yang dimaksud adalah bapak Sayyidatuna Maryam. Maka keluarga Imran yang dimaksud adalah Maryam dan anaknya Sayyidina Isa alaihi salam. Inilah Ali Imran. Surah Ali Imran yang memiliki ayat sebanyak 200 ayat. Kemudian disebutkan, ada sebagian hadis, dalam sebagian hadis disebutkan wa warada fi fadli hadhihi surah, dan disebut dalam hadis tentang kelebihan surat ini. Karena dalam Al-Qur'an ini ada satu surat dengan surat yang lain ada sedikit perbedaan walaupun semuanya ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu ayat yang paling afdal dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Ayat kursi ayat yang paling afdal. Jadi kelebihan surah Al-Baqarah atau surah Ali Imran annaha amanu minal hayat.
Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran ini bagi orang yang baca itu menjadi keamanan dari hayat. Hayat ini artinya ular. Kalau misalkan kita khawatir ke ular, baca surah Ali Imran. Baca surah Ali Imran. Kemudian Allah wa ayatuha mi'atan, dan ayatnya ayat surah Ali Imran tadi 200. Selisih dengan Al-Baqarah sebanyak 86 ayat. Al-Baqarah 286. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Kemudian di sini artinya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Arti Alif Lam Mim apa? Allah yang mengetahui dengan maksud Allah dari Alif Lam Mim. Apa arti Alif Lam Mim? Alif Lam Mim Allah yang lebih tahu, karena ini bagian dari ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat artinya ayat-ayat yang tidak diketahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Alif Lam Mim ini bagian dari qiraat. Ketika apabila disambung Alif Lam Mim Allah, kalau berhenti Alif Lam Mim Allah. Tapi kalau disambung sebagai itu boleh dua cara baca. Boleh Alif Lam Mim Allah, ma-nya jadi fathah. Ma-nya jadi fathah ketika disambung. Alif Lam Mim Allah. Kemudian di mi-nya ketika disambung dengan Allah boleh 6 harakat, boleh 2 harakat. Jadi Alif Lam Mim Allah 2 harakat. Boleh juga 6 harakat seperti asalnya. Alif Lam Mim Allah. Dan harakat mim jadi fathah. Mallah. Alif Lam Mim Allah. Ini bagi yang sambung. Tapi kalau diberhenti juga lebih bagus. Alif Lam Mim Allahu la. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan. Ilaha artinya ilahun dalam bahasa Arab artinya ma'budun bihaq. Jadi ketika diartikan tidak ada zat yang disembah dengan sebenarnya. La ma'budun bihaqqin fil wujud illahu. Apa namanya ilaha ma'budun artinya ma'budun bihaqqin. Jadi ketika diartikan Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada Tuhan, artinya tidak ada zat yang disembah dengan sebenarnya di kenyataan kecuali dianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali Allah. Tidak ada zat yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa zat Allah cuman yang berhak ini disembah? Karena zat Allah adalah satu-satu zat yang memberi manfaat dan memberi madarat. Sedangkan yang lain tidak, la yanfa' wa la yadur. Yang lain tidak memberi manfaat, tidak memberi madarat, sehingga tidak layak dan tidak patut untuk disembah. Huwal hayyul qayyum, kecuali Allah yang maha hayy. Hayy artinya hidup. Al-qayyum yang maha mengurus. Seluruh kehidupan dunia ini Allah yang mengurus. Tidak ada ribuan, jutaan, miliaran meteor di langit, tidak ada satupun yang bertabrakan. Semua teratur, subhanallah. Perputaran bumi, perputaran matahari, perputaran semua planet, itu semua wal fulka tajri fil wal fulka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fi falaki yasbahun. Semuanya berjalan di tempatnya.
Semuanya berjalan di tempatnya, matahari, bulan, bumi, planet yang lain. Semua berjalan di tempatnya, tidak saling tabrakan. Itu siapa yang ngurus? Mungkin kalau kebetulan, semenit kebetulan. Tapi kalau sehari masih kebetulan. Sebulan masih kebetulan. Setahun masih kebetulan. Sejuta, 2 juta tahun, 1000 tahun. Apakah semua itu masih kebetulan? Mungkin. Mustahil kebetulan. Dan semua ini Allah yang ciptakan. Allah yang ciptakan. Wal hayyul qayyum, Allah yang mengurus semua ini. Tubuh manusia itu, jantung kita enggak pernah berhenti 24 jam. Kita tidur, kita bangun, jantung enggak pernah berhenti. Apakah itu kebetulan? Ada baterai di jantung. Ada baterai, dia bergerak, Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan. Wal hayyul qayyum, Allah yang maha hidup dan yang maha mengurus seluruh kehidupan makhluknya. Makanya bagi kita umat Islam, bagi kita manusia, serahkanlah urusan kita ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini Allah Al-Qayyum, Allah yang mengurus seluruh kehidupan kita. Makanya salah satu doa dalam qunut yang kita baca apa? Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku seperti dalam golongan orang-orang yang terpetunjuk. Wa afini fi man afait. Ya Allah, berikanlah kesehatan untukku dalam golongan orang-orang yang kau berikan kesehatan. Wa tawallani fi man tawallait. Artinya ya Allah, dan uruslah diriku dan jagalah diriku, perhatikanlah diriku fi man tawallait, dalam golongan orang-orang yang kau jaga, orang-orang yang kau pelihara, orang-orang yang kau urus, orang-orang yang kau perhatikan. Jadi kalau pengen perhatian dari Allah, sering-sering baca doa ini. Enggak harus di qunut. Ini memang doa qunut. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud alaihi salam, doa qunut subuh, dan termasuk doa qunut ketika dua pertengahan terakhir dari bulan Ramadan di salat witir. Itu sunnah seperti disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abi Dawud alaihi salam, riwayat Imam Ibni Majah, riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam sunan mereka itulah doa qunut subuh. Dan enggak, kalau dibaca di luar qunut boleh Pak Ustaz, silakan. Bagus itu doa. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Kalau pengen perhatian khusus dari Allah, pengen penjagaan khusus dari Allah, baca doa itu. Wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, uruslah diriku, jagalah diriku, perhatikanlah diriku dalam golongan orang-orang yang kau jaga, kau pelihara, kau urus, kau perhatikan. Huwal hayyul qayyum, Allah yang maha hidup dan yang maha mengurus. Ini ayat ini disebutkan, dikisahkan sababun nuzuliha. Ayat ini turun ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa orang Nasrani dari Najran. Najran ini dulu pusatnya Nasrani. Najran pada dasarnya negara di daerah yang ada di Yaman, tapi untuk sekarang sudah diklaim bagian dari Saudi. Dulunya itu bagian dari Yaman, dan mereka adatnya semua adat orang Yaman, Najran, daerah Najran. Kalau di Saudi sekarang itu pusatnya semen, daerah Najran, pusat produksi semen, Najran. Najran itu dulunya bagian dari Yaman, kemudian diklaim sama negara Saudi. Sekarang sudah jadi bagian Saudi. Jadi Nasrani dari Najran, mereka itu sebanyak 600 orang. Fihim arba'atar min ashrafihim. Ada sebagian dari 14 dari mereka itu petinggi-petinggi mereka. Jadi mereka mendatangi Rasulullah sebanyak 60 orang. Yang 14-nya adalah orang yang mulia di kalangan mereka. Yang bertujuan, satu doang tujuan mereka. Dari Yaman jauh-jauh berangkat menemui Rasulullah, pengen berdiskusi, pengen berdebat dengan Rasulullah tentang status Sayyidina Isa. Apakah Isa Tuhan atau bukan? Nah, itu tujuan mereka. Datang dari jauh-jauh dari Yaman mendatangi Rasulullah untuk berdebat tentang Sayyidina Isa. Fataratan, maka kadang-kadang mereka mengatakan bahwa Isa anak Allah.
dengan alasan karena Isa tidak memiliki bapa. Di kali yang lain mereka mengatakan bahwa sesungguh Isa itu Allah. Karena Isa Allah langsung. Jadi kadang-kadang Isa anak Allah, kadang-kadang Isa adalah Allah. Mereka mengatakan Isa Allah li'annahu yuhyil mauta, dengan alasan Sayyidina Isa menghidupkan orang mati. Kadang-kadang mereka mengatakan innahu thalithu thalathah. Sayyidina Isa adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Tuhan yang tiga. Kemudian baru fala fasyara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim tilka syubhah. Jadi semua alasan mereka katakan tadi, Isa anak Allah karena Isa tidak punya bapa. Kemudian Isa adalah Allah karena Isa bisa menghidupkan orang meninggal. Kemudian Nabi menolak syubhat mereka. Dalil alasan mereka ditolak sama Rasul. Faqala lahum atusallimun anna Allah hayyun la yamut. Apakah kalian menerima? Ini pertanyaan Rasul untuk menolak syubhat mereka. Apakah kalian menerima bahwa Allah Maha Hidup yang tidak meninggal? Qalu na'am, ya. Faqala atusallimun, apakah kalian meyakini ataupun menerima bahwa sesungguh Isa itu bakal meninggal? Qalu na'am, ya. Jadi cara Rasul berdebat pertama cerdas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pertama bertanya, apakah kalian yakin bahwa Allah tidak meninggal? Ya, kami yakin Allah enggak pernah meninggal. Enggak mungkin Allah meninggal. Kemudian Rasul membalik-balik melanjutkan pertanyaan, apakah kalian meyakini ataupun menerima bahwa Nabi Isa bakal meninggal? Ya, kami terima, yakin bahwa Nabi Isa bakal meninggal. Faqala lahum atusallimun anna Allah yusawwiru fil arhami kaifa yasha. Apakah kalian menerima bahwa Allah bisa membentuk manusia, membentuk kita manusia ataupun hewan yang lain masih ketika dalam rahim? Kaifa yasha, bagaimanapun Allah kehendaki. Ini manusia dibentuk oleh Allah. Bisa jadi kalau misalkan kebetulan, bisa jadi entar hidungnya di pantat dulu. Bisa jadi. Kalau yang namanya kebetulan. Misalkan kita katakan semua di dunia ini terjadi kebetulan. Kenapa ketika kebetulan di hidung pas selalu di atas mulut? Kenapa enggak pernah sekali-sekali misalkan kayak namanya kebetulan? Ada saja kemungkinan mulut hidung di belakang di sini. Kemudian mata di pantat misalkan. Enggak pernah terjadi hal seperti itu. Semuanya teratur. Ini siapa yang ngurus? Kenapa yang terbentuk di rahim manusia dengan yang seperti itu? Tepat seperti itu. Misalkan gigi sekali-sekali tumbuh di tangan. Gigi tetap dari semua manusia mulai Nabi Adam sampai di hari kiamat, gigi tumbuh dalam mulut. Misalkan mata tepat di kepala, kenapa enggak mata tumbuh sekali-sekali di tempat lain? Ini membuktikan bahwa semua itu terjadi bukan karena kebetulan, tapi Allah yang mengatur manusia dimulai dari ketika rahim. Allah yang membentuk manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah yang membentuk kalian ketika dalam rahim bagaimanapun yang Allah kehendaki. Baru Rasul mengatakan, apakah kalian menerima bahwa Allah lah yang membentuk semua bentuk manusia ketika masih dalam rahim? Faqalu na'am, ya, kami yakin. Dari situlah kemudian tadi tinggal balik. Apakah itu semua kembali ke Nabi Isa? Tidak ada. Allah hidup selama-lama dan Nabi Musa pasti meninggal. Artinya itu semua apa? Rasul ingin menyampaikan ke mereka bahwa Isa bukan Allah. Isa bukan Tuhan. Karena misalkan Isa Tuhan, sungguh yang namanya Tuhan tidak boleh meninggal. Yang namanya Tuhan tidak boleh meninggal. Dengan kejadian Sayyidina Isa meninggal membuktikan bahwa Sayyidina Isa bukanlah Tuhan seperti yang dikatakan oleh Nasrani. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Allah yaitu tidak ada Tuhan, artinya tidak ada zat yang disembah yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala al-hayyul qayyum,
Allah yang maha hidup, yang maha mengurus seluruh urusan makhluknya. Seluruh urusan makhluknya. Al-Hayyu artinya kehidupan yang zati. Kehidupan zati artinya kehidupan hakiki. Kalau kita manusia hidup, berarti sama dong saya dengan Allah. Allah hidup, saya hidup. Tapi hidup Allah zati, artinya hidup hakiki. Hidup yang bukan disebabkan orang, bukan zat yang lain yang menghidupkan. Tapi kita manusia hidup, tapi hidup kita hidup yang diciptakan. Hidup bukan hidup hakiki. Dengan bukti kita awalnya tidak hidup, kemudian hidup, dan suatu saat kita bakal tidak hidup kembali. Nah, ini membuktikan bahwa hidup kita itu bukan hidup hakiki, tapi hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayy, Allah Maha Hidup, artinya hidup yang zati, hidup yang hakiki, yang tidak pernah didahului oleh tidak ada dan tidak pernah diakhiri oleh tidak ada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhan 'arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.